Kawasan pecinan di Jakarta pasti Anda sudah tahu, yaitu di kawasan Glodok Pancoran. Ini adalah salah satu makanan tradisional untuk malam tahun baru Imlek. Dan rasanya tuh enak, tidak pahit, tapi ada rasa tehnya, terasa light ya kalau menurut saya. Dan ada rasa wanginya dia dari daun tehnya dia sendiri. Lawang Surya Kencana. Pecinan di kota hujan. Hewan mitologi etnis Tionghoa. Glodok. Lokasi tersebut biasa didatangi untuk sekedar berbelanja. Namun sebenarnya, Glodok memiliki cerita masa lalu bagi etnis Tionghoa di Jakarta. Kawasan pecinan di Jakarta pasti Anda sudah tahu, yaitu di kawasan Glodok Pancoran. Tapi tahu nggak sih kenapa namanya Glodok? Lalu kenapa orang etnis Tionghoa semuanya di sini? Yuk ikutin aku untuk jalan-jalan walking tour di sekitar sini. Untuk mengetahuinya, saya akan walking tour di Chinatown atau kawasan Glodok bersama Jakarta Good Guide. Indra, pemandu wisata kelompokku, mengawali cerita tepat di depan Harko Glodok yang dahulunya ternyata penjara khusus bagi etnis Tionghoa. Karena pada masa jajahan Belanda, hanya orang etnis Tionghoa lah yang berani melawan. Penjara tersebut pun beroperasi sejak tahun 1743 hingga 1973. Dari Harko Glodok kami melanjutkan perjalanan ke Pancoran Tea House. Dalam perjalanan, Indra bercerita di kawasan kota tua dan sekitarnya menjadi saksi bisu peristiwa geger pecinan pada 9 hingga 22 Oktober 1740. Masa itu, VOC melakukan pembunuhan massal etnis Tionghoa yang menewaskan sekitar 10.000 orang akibat krisis ekonomi dan politik. Mayatnya pun dibuang ke Kali Besar atau Kali Angke yang berarti merah akibat pertumpahan darah. Etnis Tionghoa yang tersisa akhirnya lari dan menyelamatkan diri ke kawasan Glodok. Nah, kenapa namanya Glodok? Jadi waktu zaman Belanda, Jalan Hayam Buruk Gajah Mada itu, kawasan itu namanya adalah Molenvliet. Molenvliet itu artinya adalah kincir air. Nah, kincir air itu terbuat dari kayu yang kalau dia muter bunyinya berisik banget karena ada suara air yang gemericik. Namanya dikombinasi gerojok-gerojok dan dok-dok-dok. Gerojok-gerojok, dok-dok-dok. Jadi Glodok. Memasuki kawasan Glodok, Pancoran Tea House ini menjadi pemandangan pertama yang terlihat. Dahulunya, bangunan tersebut ialah Apotek Chunghwa yang dibangun pada tahun 1928. Dia menyediakan teh di depan rumah 8 teko. Karena Pak itu 8. Boleh. Jadi yang lalu lalang boleh nyicipin tehnya. Tehnya ini namanya teh Nusantara karena dia random. Setiap hari bisa beda rasanya. Dalam lorong satu jajaran Pancoran Tea House, banyak sekali ditemukan toko obat tradisional Tionghoa atau herbal yang langsung diimpor dari Tiongkok. Contohnya saja nih, Tai Sheng Ho sebagai toko obat tertua di Jakarta. Nah, jadi si toko obat ini masih bertahan sampai sekarang, walaupun isinya semua udah kesepuan. Udah tua-tua semua yang jaga di situ. Makanya sejak pandemi mereka tuh cuma nunggu di depan terima resep. Jadi nggak bisa ke dalam masuk. Kalau dulu kan ada Shinsei. Nah, kita bisa konsultasi sama Shinsei. Kami pun melanjutkan perjalanan ke seberang, yaitu Petak 9. Asal muasal Petak 9 dikarenakan lokasi tersebut hanya terdapat 9 petak rumah. Di sini pun menjadi kawasan ruko pertama di Asia Tenggara loh travelers. Saat ini Petak 9 merupakan pasar.
Kami pun berhenti di satu toko barang-barang sembahyang umat Buddha. Di sini kami baru tahu terdapat replika berbagai macam barang seperti uang, baju, mobil yang terbuat dari kertas. Nah, jika seseorang meninggal, maka keluarga akan membeli replika berbagai macam barang yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Replika barang pun akan dibakar sebagai tanda bekal untuk orang yang meninggal. Saat kami singgah di Wihara Dharma Bhakti, terdapat replika rumah yang terbuat dari kertas dan beberapa umat Buddha yang sedang membakar replika uang. Wihara Dharma Bhakti ini dibangun pada tahun 1650. Tuan rumah wihara ini adalah Han Tan Kong atau Dewa Rezeki. Sejarah pecinan menjadi catatan penting untuk masa kini. Menarik kan travelers menelusuri pecinan Jakarta dengan cara walking tour. Dari petak 9 saya beralih ke petak 6 di Chandra. Asal-usul nama petak 6 memiliki ragam variasi travelers. Mulai dari perkiraan hanya ada 6 petak rumah, atau diambil dari jumlah anak yang dimiliki pemilik properti di lokasi kawasan petak 6. Serta angka 6 juga mempunyai feng shui yang baik dalam budaya Tiongkok. Lokasi ini sudah mulai populer sebagai pusat kuliner yang tertata dengan baik. Nuansa Imlek terlihat dari warna-warni lampion. Ragam ornamen sio kelinci juga menarik perhatian pengunjung. Namun ada yang menarik perhatian saya di salah satu toko minuman. Halo, silakan. Halo, Bisa dibantu? unik sekali. Ini teko dari Tanah Liat. Ya, semua teko yang dari yang sini semua khusus dari Tanah Liat. Oke, ini apakah khusus untuk nyeduh teh Kalau ala... China Kung Fu Chai Iya. ya. Oh, oke. Menarik ya. Di sini ada proses pembuatannya nggak, Kak? Ada. Oh, ada. Bisa kalau saya lihat? Bisa, kita bisa. Tadi saya arahin ke sana, sekalian bisa pilih tehnya juga. Oh, oke, boleh. Sip, menarik, Kak. Ya. Saya pun langsung diajak oleh Joe untuk melihat bagaimana proses pembuatan teh tradisional ala Tiongkok atau Kung Fu Cha. Steril, jadi kita sebelum Proses pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi teko, serving pot, dan gelas dengan menggunakan air panas. semua sama. Teh yang akan diseduh adalah jenis Chinese Red Tea atau Tie Kuan Yin. Takarannya sepertiga teko atau menutupi dasar teko. Teh diseduh dengan air panas dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Seduhan pertama tidaklah untuk dikonsumsi, melainkan untuk membersihkan dan membuka kelopak daun teh. Setelah itu, teh barulah diseduh sekitar 20 detik. Lalu dituang ke serving pot. Kenapa dari teko harus ke serving pot? Serving pot ini dia gunanya untuk menyamakan semua rasa. Jadi kalau misalnya ini ada 2 gelas, nanti gelas pertama kalau kita tuang dari teko pasti akan light. Nanti rasa kedua dia pasti akan lebih strong. Kalau misalnya ada gelas keempat, ketiga, keempat, nanti rasa keempat pasti yang paling pahit. Karena dari paling bawah ibaratnya Ya, dari paling bawah. Jadi ini adalah filosofinya agar semua gelas namanya gelas keadilan. Biar semua dari gelas pertama sampai gelas lagi semua dapat rasa yang sama. Ada yang mau 3 kali sip. Oh, ada filosofinya juga, Kak? Kalau dari beberapa filosofi sih gelas pertama biasanya untuk terima kasih ke Tuhan. Kemudian kedua ke yang pembuat tehnya, ketiga gitu, terima kasih karena sudah datang, udah mau coba minum teh gitu. Gitu. Nah, sudah 3 kali seruput ibaratnya dan rasanya tuh enak, tidak pahit, tapi ada rasa tehnya, terasa light ya kalau menurut saya. Dan ada rasa wanginya dia dari daun tehnya dia sendiri. Ada wanginya juga dari tehnya, jadi perfect dan bikin hangat
ya, baik dari gelasnya ataupun ketika kita minum. Jadi nikmat semuanya. Terima kasih Kak Jo buat informasinya. Dari lokasi yang terbaru, saya kembali lagi ke sebuah tempat makan yang legendaris. Wong Fuki sudah ada sejak tahun 1925. Saya memesan ragam menu yang biasanya juga dihidangkan pada malam tahun baru Imlek. Contohnya saja teripang atau hoi sop dan mie. Sedangkan pelengkapnya ayam rebus dan udang goreng mentega. Saya penasaran dengan teripang yang saya lihat sebelumnya di petak 9. Jika di petak 9 saya melihat teripang yang basah atau masih fresh, di restoran ini saya melihat teripang yang dimasak dari teripang yang sudah dikeringkan, sehingga warnanya lebih gelap pekat. Teripang ini dimasak dengan cara ditumis bersama saus bawang putih kental dan dicampur jamur atau abalone. Bagaimana ya rasanya jika sudah dihidangkan? Hidangan teripang saat Imlek merupakan lambang harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan mie lambang umur panjang, udang sebagai tanda merayakan kemakmuran. Akhirnya nyobain juga, ini dia teripang yang kita tahu timun laut. Rasanya seperti apa ya? Kalau dilihat tuh kayak bening tapi atasnya hitam. Kita coba. Iya, rasanya tuh kayak seperti kikil, teksturnya padat, jadi ketika digigit kenyas di mulut, rasanya nggak ada. Jadi rasanya itu kita dapatkan dari kuah masakan ini atau sausnya. Di sini terasa dari kuahnya itu ada rasa jahenya, jadi rasa-rasa Chinese food yang nikmat dan mantap pokoknya. Kita pakai nasi. Teripang terkenal memiliki protein tinggi dan kadar lemak yang rendah. Teripang juga mampu menstabilkan kadar gula darah sehingga dapat dimanfaatkan oleh penderita diabetes. Mengkonsumsi timun laut ini juga berfungsi menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kepadatan tulang. Warisan budaya Tionghoa menyebar di seluruh Nusantara. Salah satunya Kota Bogor, Jawa Barat. Catatan sejarah Bogor terdapat sebuah bangunan yang didirikan etnis Tionghoa pada abad ke-18 atau lebih dari 300 tahun yang lalu, yaitu Wihara Danagun atau Hotekpyo. Bangunan yang lebih tua dari Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor ini berdekatan dengan lokasi perdagangan serta urat nadi ekonomi masyarakat Bogor. Maka dari itu, terlihat fenomena jika Wihara Danagun memberikan rezeki dengan hadirnya berbagai jenis perdagangan. Mulai dari pasar tradisional, pertokoan, hingga pedagang kaki lima. Lawang Surya Kencana ini menjadi titik pertama perayaan Cap Gomeh yang akan meriah di Bogor. Tak jauh dari Jakarta, bukan? Tapi saya akan cari tahu dulu nih, kira-kira apa yang bisa dikulik terkait dengan pecinan di Bogor ini. Selama perayaan Imlek hingga Cap Gomeh, ternyata banyak yang menjual mainan dalam rupa barongsai loh, travelers. Menurut Feng Shui, barongsai ini memiliki makna membawa keberkahan, menghilangkan energi negatif, serta mengusir roh halus yang tidak baik. Terus menyusuri Jalan Surya Kencana, saya juga melihat bangunan khas etnis Tionghoa nih, travelers. Terlihat dari atap bangunan serta lampion. Tak jauh di Jalan Sukasari 2, saya menemukan GASI atau Grup Atraksi Seni Indonesia. Saat tiba, pas sekali GASI sedang latihan. Namun di awal, GASI sedang berlatih Liyong.
Dalam satu atraksi, Liyong harus memiliki 5 gerakan dasar. Pertama, Pace atau gerakan angka 8. Lalu, Yulong, gerakan naga berkelana. Selanjutnya, Chuanten, yaitu gerakan melompat dan menerobos. Ada juga Fan Gen, gerakan membalikan dan menggelindingkan badan. Terakhir yaitu Zuta Zosing, membuat formasi atau pose. Usai Liyong, saya pun melihat anggota Gasi sedang berlatih barongsai. Barongsai ini menunjukkan gerakan putaran 3 kali atau gerakan penghormatan saat memulai atraksi. Selain gerakan penghormatan, sebenarnya ada berapa banyak gerakan sih Pak yang bisa dimainkan oleh barongsai? Banyak sekali ya. Di satu pertandingan aja sifat dari barongsai misalnya. Dia mesti bisa menunjukkan marah, sedih, gembira, ngantuk, mabuk, macam-macam. Setiap gerakan Liyong ataupun barongsai memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda loh travelers. Kekuatan fisik harus dimiliki setiap pemain agar atraksi memiliki keunikan yang berbeda dari grup lainnya. Dalam legenda Tionghoa ada 4 hewan mitologi yang dipercaya, yaitu naga, kilin, kura-kura, dan burung phoenix. Nah, di Bogor inilah travelers menjadi lokasi lahirnya kilin sebagai kendaraan para dewa. Kilin diciptakan oleh Subur Raharja, Suhu Persatuan Gerak Badan PGB Bangau Putih. Berdasarkan mimpi, kilin dibuat pada awal tahun 1950 dan pertama kali dimainkan pada 1954. Kilin merupakan perwujudan 18 hewan yang ada di bumi, dari laut, darat, dan udara. Mulai dari tanduknya seperti rusa, taring macan, mata kepiting, mulut katak, jenggot singa, punggung kelabang, sisik ikan, dan ular. Terdapat 2 kilin di PGB Bangau Putih. Kilin hijau adalah penjaga langit. Kilin merah sebagai penjaga bumi. Walaupun mirip, kilin ini bukanlah barongsai ya travelers. Kilin memiliki kasta tertinggi atau setara dengan Liyong. Kilin biasa ditampilkan dalam acara ritual keagamaan dan kebudayaan. Salah satu ritualnya yaitu pada hari ke-8 setelah Imlek. Ritual ini biasa disebut memandikan kilin atau kilin cekau yang berarti menerima berkat. Sebelum dimandikan, kilin disembayangkan dengan 3 jeruk, 3 pir, 3 apel, 3 bunga sedap, dan lain-lainnya. Ritual diawali dengan doa-doa di PGB Bangau Putih yang dimulai oleh Suhu Gunawan Raharja yang dilanjutkan pengurus serta pemain. Sebelum kilin digunakan, para pemain kilin ini harus melakukan puasa dari makanan yang mengandung daging sebagai tanda pembersih tubuh. Usai sembahyang, kilin kemudian akan berjalan kaki dari PGB Bangau Putih menuju rumah mendiang Suhu Subur Raharja, tepat di samping Sungai Ciliwung. Menuju lokasi tempat pertama kali diciptakan, kilin berjalan melalui jalan roda. Lalu melintasi jembatan menuju jalan Pulau Gelis. Sesampainya ritual pemandian kilin pun dilakukan. Ritual harus dipimpin oleh Gunawan Raharja, Suhu PGB Bangau Putih yang merupakan putra dari Suhu Subur Raharja. Suhu membakar replika uang untuk dewa-dewa, membacakan doa, dan 2 kali memercikan kepala serta buntut kilin dengan air sungai Ciliwung. Bertepatan di hari ini kita melakukan prosesi ritual cekau atau mandi, seperti apa ya, kita kayak bersih-bersih aja gitu. Mau mengikuti rangkaian acara ritual yang berikutnya sampai ke Cap Gome, jadi kita kilin ini sekaligus napak tilas juga.
dari pertama kali Kilin didirikan sama almarhum Suhu Subura Harja di rumah ini, mendapatkan restunya juga di sini, dimandikan pertama kali juga di tahun 54 53 juga itu di sini gitu. Jadi kita kembali kepada tradisi lagi, sekaligus ya mandi untuk membersihkan diri, sekaligus menerima berkat gitu. Usai ritual, Kilin lanjut ke Pankobyo sebagai kelenteng tertua yang ada di Bogor. Di sini, bagian belakang kepala Kilin ditempelkan Hu sebagai izin atau surat tanda kesiapan tugas dalam rangkaian acara Cap Gomeh. Hu itu adalah tulisan dari nama Dewa Panko, kemudian arti daripada Hu itu adalah untuk keselamatan. Jadi kalau misalnya ditempel kepada para peserta Liong dan Barong yang untuk kirap nanti di Cap Gomeh, semoga mereka dapat mengikuti bisa dengan selamat. Di sini Kilin Hijau memberikan tugas kepada Kilin Merah untuk menghantar Dewa Panko ke Wihara Danagun dalam rangkaian acara Cap Gomeh. Setelah dari Pankobyo, Kilin beranjak ke Wihara Danagun. Di sini terlihat kasta tinggi yang dimiliki oleh Kilin. Seluruh barongsai dan liong yang melakukan pai-pai atau tanda penghormatan kepada Kilin. Setelahnya Kilin masuk ke dalam wihara melakukan penghormatan kepada setiap dewa. Kilin pun ditempelkan Hu di bagian depan kepala. Setelah selesai rangkaian, Kilin menunjukkan aksinya yang jelas berbeda dengan barongsai dan liong. Permainan Kilin ini lebih sakral dan kalem. Gerakan Kilin memperlihatkan emosi dasar manusia. Kepala Kilin tidak boleh menyentuh tanah. Jika hal itu terjadi, Kilin tidak boleh bermain lagi. Segera ditutup matanya dan dibawa pulang, lalu dibakar. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.